Jangan sampai teman-teman ketika Zoom itu meninggalkan, cuma sebentar saja kemudian dimatikan, jangan sampai seperti itu. Saya kira kita harus mengikuti dari awal sampai akhir. Kita tidak mau gara-gara meninggalkan Zoom. Kalau tes formatif itu jumlahnya dulu itu cuma ada 10 soal, tetapi kalau tidak bisa mendapat nilai 7 ya kita mengulanginya lagi. Jangan membuat RPP itu yang terlalu muluk-muluk tetapi tidak bisa diaplikasikan dalam kelas. Pengalaman saya ketika nanti kita copy paste lewat browsing dan sebagainya, LK yang dikumpulkan itu nanti feedbacknya juga akan dikomentari oleh dosen-dosen yang bersangkutan yang mengampu pelajaran itu. Misalnya ini plagiasi dari mana, jangan mengambil dari internet ini dan sebagainya. Nanti juga diketahui oleh dosen yang bersangkutan. Pengalaman saya seperti itu. Kalau saya boleh sarankan, itu memang perlu ada perubahan kata-kata sedikit agar tidak plek dengan internet. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Selam Guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, sekarang ini kita sudah bersama dengan kawan kita, yaitu namanya Pak Lukas. Beliau adalah lulusan PPG dari UNS Surakarta ya. Meskipun sistemnya ini agak sedikit berbeda, dikarenakan kita masuk dalam masa pandemi COVID-19 itu yang mengharuskan untuk PPG itu diadakan secara daring. Mungkin saja nanti dari berbagai macam pengalaman dan tips yang disampaikan oleh kawan kita Pak Lukas ini bisa bermanfaat untuk kita. Jadi kalau misalkan ada hal yang baik, ini perlu kan kita contoh. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah Pak Lukas, mungkin bisa dikenalkan diri dulu Pak, silahkan. Iya, nama saya Lukas Eko Prasetyo, lulusan PPG tahun 2019 dari UNS Surakarta. Itu saja saya kira cukup. Jadi gini Pak, kalau misalkan di PPG dalam jabatan yang daring tahun 2021, ini kan kalau misalkan kita baca-baca dari berita online, itu kan untuk tahapannya itu yang pertama, itu setelah dinyatakan seleksi administrasi tahun 2019, 18, dan 17, ini yang terjaring akan bisa mengikuti seleksi administrasi melalui SIMPKB. Kemudian bagi yang lolos ini nanti akan diminta untuk konfirmasi kesediaan pada angkatan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian bagi yang sudah ditentukan dalam piloter itu, maka nanti itu disuruh untuk lapor diri. Dan artinya kalau misalkan sudah lapor diri, ini sudah berhasil masuk dalam PPG angkatan tertentu sesuai dengan LPTK masing-masing. Selanjutnya nanti kita itu diminta untuk pembelajaran mandiri ya selama 17 hari. Kemudian setelah itu nanti orientasi mahasiswa 1 hari. Itu dikabarkan nanti dengan menggunakan Zoom meeting itu kan. Kemudian nanti pendalaman materi 13 hari, kemudian dan rangkaian-rangkaian kegiatan PPG lainnya. Mungkin kalau misalkan boleh tahu ini dulu kalau PPG yang 2019 itu tahapannya itu kira-kira gimana Pak? Iya, kalau dulu itu pertama adalah daring. Daring itu selama 1 bulan. Itu meliputi tentang materi pedagogik dan materi muatan pelajaran yang ada di SD. Misalnya tematik, kemudian matematika, kemudian IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian setelah daring, kemudian kita lapor diri ke kelas WNS itu. Kemudian setelah lapor diri, kemudian kita persiapan workshop selama 2 bulan, kemudian PPL selama 2 minggu, kemudian setelah PPL itu nanti ada UKIN, kemudian setelah dinyatakan lulus, kemudian mengikuti UP. UP ini hanya bisa diikuti apabila UKIN-nya juga lulus ya. Oke. Selanjutnya, meskipun sistemnya mungkin agak sedikit berbeda ya, saya rasa untuk yang dipelajari itu adalah sama saja Pak ya. Iya. Nah, selanjutnya di sini kita akan untuk yang tahun ini memerlukan referensi, mungkin bisa dibagikan tips-tips untuk bisa berhasil PPG dalam jabatan tahun 2021 ini. Yang pertama Pak, itu kan pada saat kita belajar mandiri
itu kan ada tugas yang diberikan yaitu dalam bentuk LK atau lembar kerja belajar mandiri. Itu yang terdiri dari 10 modul gitu kan. Nah, di sini mungkin bisa dibagikan tips supaya LK kita itu nilainya bagus, itu spesifikasinya itu bagaimana Pak? Ya, baik. Yang pertama adalah diharapkan semua peserta itu membuka modul. Modul itu bisa berupa video, bisa berupa e-book, bisa berupa PowerPoint. Nah, semuanya harus terbuka. Kalau tidak dibuka akan diketahui juga. Nah, karena itu banyak pengalaman dari teman-teman yang tidak lulus karena hanya mengerjakan tesnya saja tetapi tidak membuka modulnya. Nah, hal ini diketahui dan banyak kan mereka juga tidak lulus. Iya, seperti itu senada dengan yang disampaikan oleh ketua koordinator kami Pak. Jadi kan kita diminta untuk belajar mandiri, modalnya itu kita mengunduh modul profesional dan pedagogik dari akun SIM PKB masing-masing. Meskipun kita bisa mendapatkan modul itu dari teman kita mungkin, tapi disarankan untuk mengunduhnya langsung dari akun SIM PKB masing-masing karena itu terekam, terrecord oleh sistem SIM PKB Kemdikbud. Apa memang seperti itu Pak? Iya, bisa saja seperti itu. Karena pengalaman saya ketika nanti kita copy paste lewat browsing dan sebagainya, LK yang dikumpulkan itu nanti feedbacknya juga akan dikomentari oleh dosen-dosen yang bersangkutan yang mengampu pelajaran itu. Misalnya ini plagiasi dari mana, jangan mengambil dari internet ini dan sebagainya. Nanti juga diketahui oleh dosen yang bersangkutan. Pengalaman saya seperti itu. Oh, berarti kita pada saat mengerjakan tugas-tugas apapun yang dikumpulkan melalui SIM PKB, melalui kelas LMS masing-masing, itu baiknya kita tidak copy paste ya. Yeah. Baiknya kita ngetik sendiri gitu Pak ya. Yeah. Mungkin bisa nggak diketahui oleh sistem? Kita sebenarnya nurun ya, kita nyontoh dari punya yang lain dari internet. Kita nggak copy paste, tapi kita ketik manual lagi, itu kira-kira bisa berpengaruh nggak itu Pak? Iya, kalau saya boleh sarankan itu memang perlu ada perubahan kata-kata sedikit agar tidak plek dengan internet. Saya kira seperti itu. Oh gitu, jadi plagiasi itu sesuatu hal yang kita harus perhatikan benar ya. Kemudian terkait dengan lembar kerja, baik itu lembar kerja mandiri maupun refleksi, itu kira-kira untuk penilaiannya itu yang perlu kita siapkan benar supaya dapat nilainya itu bisa minimal ya ambang batas lah gitu ya. Itu bagaimana Pak? Iya, pengalaman saya dulu setelah kita mempelajari modul yang disediakan, kita ada tes namanya tes formatif. Tes formatif itu minimal harus kita mendapatkan nilai 7. Kalau tidak mendapat nilai 7 harus diulang, memang harus diulang, dan tetapi itu ada batasnya. Kita hanya boleh mengulang. Kalau dulu zaman saya itu gelombang pertama itu mengulang sebanyak 5 kali. Kemudian setelah formatif, beberapa tes formatif kita lalui, kemudian ada tes namanya sumatif. Sumatif ini hanya 1 kali. Nah, di situ kita harus benar-benar mempersiapkan diri, menyiapkan modul yang perlu kita pelajari dan sebagainya agar ketika nanti muncul soal dan sebagainya nanti kita bisa menjawabnya dengan benar. Saya kira sangat penting untuk tes sumatif ini karena nilai kita juga harus bagus, jangan kalah dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya kalau kita pelajari itu kan tesnya itu ada sekitar 4 tes ya, yaitu yang pertama tes formatif, kemudian tes sumatif, kemudian ada UKM PPG itu terdiri dari 2 tes yaitu UKIN atau uji kinerja, dan yang kedua UP atau uji pengetahuan. Dari keempat tes itu kira-kira dapat diberitahukan mungkin biasanya itu yang itu diambilkan dari satu modul, dari keseluruhan modul, atau mungkin bagaimana itu Pak? Iya, kalau sepengetahuan saya kalau uji kinerja memang yang dinilai adalah cara mengajar kita di kelas ini. Kemudian kalau UP itu saya melihatnya memang tidak ada di modul, tetapi pengetahuan
dinilai dari pengetahuan kita, dari kemampuan menganalisa permasalahan kita dan sebagainya. Itu yang saya alami waktu itu. Iya. Kemudian apa sih bedanya antara tes formatif dan tes sumatif itu apa bedanya, Pak? Kalau tes formatif itu jumlahnya dulu itu cuma ada 10 soal, tetapi kalau tidak bisa mendapat nilai 7 ya kita mengulanginya lagi. Tetapi kalau sumatif itu biasanya nilai jumlahnya sekitar 30-an soal. Nah, tapi itu harus dikerjakan cuma 1 kali saja. Sekali kita mendapat nilai jelek ya sudah, cuma nilai itu. Kita itu cuma mendapat nilai itu. Tetapi kalau formatif memang kita bisa mengulangi. Kalau sumatif itu nggak bisa diulang lagi ya? Iya, tidak bisa. Ya, kemudian salah satu kegiatan yang ada dalam PPG itu adalah ada yang namanya praktek mengajar atau peer teaching. Ya. Kira-kira yang perlu kita siapkan untuk peer teaching supaya maksimal, supaya dapat nilai baik, ini tipsnya gimana? Iya, kalau menurut saya ya kita benar-benar membuat RPP. Yang pertama membentuk RPP yang memang bisa kita lakukan, bisa kita sampaikan dan real, memang bisa. Jangan membuat RPP itu yang terlalu muluk-muluk tetapi tidak bisa diaplikasikan dalam kelas. Kemudian kita juga bisa membuat PPT, bisa membuat aplikasi pembelajaran yang lain untuk membantu kita dalam menyampaikan materi sekaligus mendukung RPP yang kita buat. Nah, nanti juga di situ ada penilaian-penilaian, baik itu penilaian RPP, baik kita sikap kita dalam mengajar. Hal yang paling penting sekali ya, yang namanya teman-teman kita itu ikut PPG, tentunya kan ingin lulus ya, ingin lulus. Entah itu nilainya bagus atau jelek, kalau misalkan kalau bisa ya dimaksimalkan bagus ya. Mungkin Pak Lukas ini bisa membagikan informasi atau mungkin tips seperti yang sudah dialami sesuai dengan pengalaman, yaitu untuk penentu kelulusan PPG itu kira-kira dari apa saja dan kita siapkannya itu apa saja dari awal sampai akhir itu, Pak. Iya, yang pertama adalah waktu pengalaman saya itu daring. Daring itu kita juga harus bisa membuka modul, semua modul harus kita buka sampai tercentang semuanya. Jangan sampai ada modul yang tersisa yang berupa video, PPT maupun e-book dan sebagainya, harus kita buka semuanya. Nah, kemudian tes formatif harus kita kerjakan dan nilainya usahakan harus lebih dari 7, minimal lah 7. Kemudian sumatif kita juga harus mendapatkan nilai yang baik tentunya, mungkin di atas 7 atau 8 dan sebagainya ya dalam kategori yang baik, supaya kita memastikan bahwa kita itu dapat nilai baik. Kemudian tentang UKIN ya kita harus mempersiapkan dengan baik RPP dan benar-benar kita menguasai materinya. Jangan sampai nanti ketika kita maju peer teaching, RPP-nya jadi tetapi kita sendiri nggak tahu isinya atau tidak menguasai materinya. Di situ akan kelihatan sekali. Bahkan ketika pengalaman saya, ketika teman saya itu maju kemudian mendapat teguran dari ketua prodinya, itu harus mempelajari lagi, harus mengulangi lagi dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Nanti mendapat ancaman tidak diluluskan soalnya. Kemudian UP di situ nanti kita masuk setelah UKIN itu kita lulus, mesti dapat informasi dari internet yang link-linknya. Kemudian UP ini kita masuk dalam satu ruangan yang dulu isinya itu 25 orang dengan komputer masing-masing. Kemudian kita mengerjakan dengan soal yang diacak berbeda dengan satu dengan lainnya. Di situ saya kira itu pengalaman saya. Ya, yang terakhir ini kan untuk PPG daring, artinya seluruh kegiatan rangkaian dari PPG dari awal sampai akhir dilakukan secara online atau daring. Mungkin ada tips yang mungkin disampaikan ya terkait dengan perangkat yang digunakan, laptop, HP,
atau mungkin koneksi internet dan lain sebagainya yang perlu disiapkan ini apa ini? Iya, ya tentunya kalau ini kan daring ya, jadi daring perlu juga koneksi internet yang kuat, kemudian HP atau laptop yang benar-benar punya spek yang cukup untuk apa itu kita belajar, terutama Zoom dan sebagainya. Jangan sampai teman-teman ketika Zoom itu meninggalkan cuma sebentar saja kemudian dimatikan, jangan sampai seperti itu. Saya kira kita harus mengikuti dari awal sampai akhir. Kita tidak mau gara-gara meninggalkan Zoom kemudian teman-teman dinyatakan tidak hadir dan sebagainya, karena hadir dan tidak hadir itu jelas menitnya kita kelihatan di situ nanti. Seperti itu. Kemudian persiapkan diri membaca modul ya, bagaimana entah sedikit entah banyak harus membaca modul. Apalagi kalau formatif itu diambil semuanya dari modul. Untuk tes formatif tadi memang nilainya harus 7, itu berasal semuanya dari modul. Jadi soal-soal yang keluar itu memang asalnya dari modul. Nah, kemudian tes sumatif itu juga dari gabungan dari beberapa modul yang nilainya memang itu dilakukan 1 kali, berarti ya cuma itu nilainya. Kemudian untuk uji kinerja nanti Bapak Ibu atau teman-teman ini bisa mungkin nanti memang dinilai tentang bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita membuat RPP, yang dinilainya RPP dan cara mengajar kita di kelas. Di situ kita harus menyiapkan benar-benar dan menyiapkan RPP ini untuk dinilainya agar nilainya bagus ya, realistis dan bisa dilakukan. Kemudian UP ini tadi nilainya mungkin untuk ambang batasnya saya kira Kemdikbud yang menentukan, saya kira ini, karena nanti biasanya untuk UP ini jadi uji pengetahuan ini yang kita lakukan adalah ya belajar tentang pengetahuan, kemudian sangat sedikit sekali tentang modul-modul yang keluar menurut pengalaman saya. Baik untuk UP yang dinilai nanti adalah tentang pengetahuan kita selama pembelajaran di PPG ini, nanti akan lulus atau tidaknya terakhir adalah di UP ini. Jadi pengalaman yang tidak lulus bahwa UP ini bisa diulang. Kita mendapat pengumuman seandainya kita tidak lulus, UP atau UKIN-nya yang tidak lulus ini bisa diulang. Kalau dulu dibatasi 5 kali, mungkin untuk tahun ini juga dibatasi untuk 3 kali atau mungkin 2 kali, saya tidak tahu tentang ini. Silahkan nanti ada informasi tersendiri tentunya.